Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Berbagai prestasi olahraga ditorehkan personel Polwan Polres Lampung Utara, Polda Lampung. Brigadir Polisi Marcelina Oktavianti meraih prestasi dengan memenangkan kejuaraan atletik dan pencak silat. Selain itu, Brigpol Marcelina juga mengajarkan pencak silat ke beberapa sekolah untuk membentuk karakter remaja. Kegemarannya menggeluti olahraga pencak silat membuat Brigadir Polisi Marcelina Oktavianti menuai berbagai prestasi. Polwan yang bertugas di Polres Lampung Utara, Polda Lampung ini meraih segudang prestasi olahraga, khususnya atletik dan pencak silat. Berbagai prestasi yang diraihnya saat mengikuti kejuaraan olahraga, diantaranya Brigpol Marcelina Oktavianti tidak hanya menekuni bela diri silat saja, tetapi polwan asal Kalimantan Barat ini juga berprestasi di cabang olahraga lempar cakram dan tolak peluru. Selain bidang olahraga, wanita berdarah Dayak Tionghoa ini juga pandai berkesenian, bernyanyi, dan bermain musik. Berbagai lagu khususnya berbahasa Mandarin dan rohani sering dia dendangkan. Ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Atas berbagai prestasinya tersebut, Brigpol Marcelina Oktavianti juga pernah mendapatkan beasiswa belajar di National Taiwan Normal University. Aku adalah aku, bukan mereka. Jangan pernah membandingkan atau menyamakan dirimu dengan orang lain. Sebab aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Jadilah diri kita sendiri. Syukuri dan kenali diri kita sendiri. Sebab Tuhan telah menciptakan kita dengan karakter dan kemampuan masing-masing. Gali potensi diri kita sendiri. Belajar dan terus belajar memperbaiki diri agar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tetap jadilah dirimu sendiri.
Dan untuk mengetahui bagaimana Brigadir Polisi Marcelina Oktavianti mengharumkan institusi Polri dengan meraih berbagai prestasi, memenangkan kejuaraan atletik dan pencaksilat, kali ini kita telah bergabung dengan Brigpol Marcelina Oktavianti. Selamat siang Mbak Marcelina. Halo, selamat siang. Sehat Mbak? Sehat, luar biasa. Mbak, ini jika kita melihat banyak sekali prestasi yang Anda torehkan, mulai dari kejuaraan bela diri, bahkan tidak hanya bela diri, olahraga atletik pun Anda juga tekuni begitu, pandai bermain musik dan juga bernyanyi. Ini kan banyak sekali, tapi mungkin kita akan mengulik terlebih dahulu mengenai prestasi Anda di pencaksilat. Bagaimana awalnya Anda tertarik di pencaksilat hingga bergabung di kejuaraan nasional, Mbak? Untuk mengikuti pencaksilat dan tertarik dengan olahraga bela diri pencaksilat, memang saya dari kecil itu suka yang namanya bela diri. Dan juga memang karena dari SD tidak ada tempat latihan, akhirnya setelah SMP ada menemukan tempat latihan, akhirnya saya bergabung untuk ikut latihan pencaksilat. Dan sejak kelas 1 SMA memulai untuk menjadi seorang atlet. Gitu. Sejak tahun berapa itu, Mbak? Untuk ikut latihan atau jadi atlet? Ikut latihan ya? Ikut latihan sejak tahun 2010, masih SMP. Itu artinya dari tahun 2010 hingga saat ini masih terus aktif begitu ya Mbak ya? Sampai sekarang masih latihan, tapi semenjak COVID sudah agak lebih jarang ya. Dan juga karena tuntutan kerja yang juga semakin banyak, serta sempat berangkat sekolah juga waktu itu ke Taiwan, ke luar negeri, akhirnya memang sempat terputus juga latihan dan juga sudah sangat jarang, tapi mungkin sesekali masih pernah latihan. Mbak Marcelina tadi Mbak menginfokan bahwa sudah menyukai bela diri dari kecil begitu. Apakah ada sosok inspiratif di balik pencaksilat ini? Sosok inspiratif yang di balik pencaksilat ya. Salah satunya yaitu orang tua saya sendiri, ayah saya, dan juga Jackie Chan. Saya dari dulu sangat mengidolakan Jackie Chan ya. Jadi saya ingin sekali mengikuti bela diri apapun, karena memang tidak ada bela diri yang mirip dengan Jackie Chan di tempat saya waktu dulu. Hanya ada pencaksilat. Akhirnya saya mengikuti nih olahraga pencaksilat biar bisa kayak Jackie Chan gitu. Lalu adakah pengalaman sulit yang selama ini Anda alami dalam berlatih pencaksilat, Mbak Marcelina? Sulit sih tidak ada ya, karena memang kesulitan itu datang dari kita sendiri. Mungkin salah satunya ketika kita merasa capek, merasa malas, itu sih salah satu kesulitannya. Dan juga mungkin yang agak menjadi kesulitan itu waktu saya kelas 3 SMA, karena kan memang ada pertandingan namun berbenturan dengan ujian nasional. Nah itu sangat dilema sekali, saya harus memilih yang mana. Tapi saya sebagai seorang pelajar akhirnya tetap memilih untuk mengikuti ujian nasional dan memutuskan tidak mengikuti pertandingan dahulu. Karena yang utama adalah sekolah. Itu artinya kesulitan hanya dalam membagi waktu begitu ya antara sekolah dengan latihan dari pencaksilat. Lalu apakah ada momen yang paling terkenang Mbak dari bela diri pencaksilat ini? Momen yang paling berkesan kayaknya semuanya berkesan sekali ya kan, karena memang tempat latihannya juga pindah-pindah. Ketika saya SMP, terus setelah lulus SMP pindah lagi SMA, yaitu di SMA Pangudin Nusantara, yaitu di kabupatennya sendiri, dan saya harus menyesuaikan orang lagi, menyesuaikan pelatih baru lagi. Akhirnya ya memang menemukan teman-teman baru, saudara-saudara baru. Namun yang sangat berkesan itu di dalam latihan bela diri, khususnya yang saya ikuti yaitu organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate. Itu tingkat persaudaraannya yang sangat ditonjolkan, itu persaudaraannya sangat tinggi. Ketika ada yang merasa sakit, merasa sulit, semuanya saling membantu. Itu sih yang membuat saya sangat tersentuh dan sangat terkesan. Kebersamaannya begitu ya Mbak. Tapi Mbak Marcelina saat ini juga mengajar pencaksilat di sekolah-sekolah begitu ya, dan juga aktif di kepolisian. Lalu bagaimana Anda membagi waktu dalam bekerja sebagai polwan dan juga instruktur pencaksilat? Memang dulu sempat menjadi pelatih dan juga membina ekstrakurikuler di sekolah, yaitu salah satunya SMA Pangudin Santo Yohanes, yaitu sekolah saya sendiri dulu. Dan setelah saya menjadi anggota Polri pun sempat melatih juga. Namun memang sempat kewalahan juga dalam membagi waktu, karena kan memang apel sore itu sudah jam 3 atau setengah 4, sedangkan anak-anak itu di sekolah juga ada ekstrakurikuler yang lain. Nah jadi di situ kita harus membagi nih, karena saya buka latihannya bukan hanya di selain membina di sekolah, juga membuka latihan dulu di Polres. Nah sedangkan saya buka latihannya malam hari. Nah jadi karena
pulangnya sudah sore, akhirnya saya memutuskan untuk malam hari melatih. Tapi yang menjadi kendala yaitu anak-anak itu kebanyakan tinggal di asrama, jadi kasihan juga untuk izin dan lain-lain ketika keluar pada malam hari. Dan juga itu sih yang menjadi tantangan tersendiri ketika kita membina anak orang lain, adik-adik ya kan yang masih sekolah, itu menjadi tanggung jawab besar sendiri bagi saya. Karena kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk mereka dan juga kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang terjadi sama mereka dan juga kepada orang tua mereka. Mbak Marcelina meraih prestasi di kejuaraan nasional, kini juga Anda berbagi ilmu bela diri tersebut kepada generasi muda begitu. Lalu hal yang sangat menarik untuk saya juga Anda berprestasi di bidang olahraga tolak peluru dan lempar cakram. Mengapa Anda memilih tolak peluru dan lempar cakram, Mbak? Untuk tolak peluru, lempar cakram, dan lempar lembing itu memang tidak terfikirkan sama sekali oleh saya. Dan sejak SMA memang dulu ada seleksi di bidang atletik, yaitu cabang tolak peluru, lempar cakram, lempar lembing. Dan kebetulan pada saat itu saya juga ada latihan pencaksilat. Iseng-iseng, karena iseng-iseng nih mencoba lempar sana, lempar sini, ikut tolak sini. Gimana sih Pak caranya? Terus diajarin, loh kok kamu paling jauh dari yang lain? Nah akhirnya, oh ya udah direkrut sama guru nih. Akhirnya dilatih dan langsung ikut perlombaan. Akhirnya dapat juara baru 1 kali ikut lomba langsung juara. Itu yang membuat guru juga kaget. Oh akhirnya saya juga, sepertinya ada bakat nih di sini. Akhirnya saya juga menekuni nih 2 bidang olahraga yang berbeda. Lalu bagaimana Anda menyiasatinya, Mbak, dari berlatih bela diri pencaksilat dan juga olahraga yang sekaligus bersamaan gitu? Apakah ada kesulitan dan kendala? Tentu kesulitan dan kendala pasti ada, karena apalagi cabang yang berbeda. Balik lagi ketika kita akan mengikuti pertandingan, apalagi ketika pekan olahraga itu pasti semua cabang olahraga itu akan mengadakan pertandingan-pertandingan di waktu yang sama dan tempatnya pastikan di gor ini berbeda ya kan, ada yang di lapangan dan lain-lain. Nah itu yang menjadi kendala. Saya harus memilih nih, mana yang harus saya pilih. Dulu juga sempat dilema nih, saya harus memilih yang mana, Akhirnya karena pas waktu SMA, kebetulan pertandingannya itu di jadwal yang berbeda. Akhirnya saya bisa mengikuti dua-duanya. Namun setelah saya menjadi polisi, disitulah terjadi tabrakan nih waktu tandingnya. Di mana pertandingan pencaksilat, di mana pertandingan atletik yaitu cabang tolak peluru, lempar cakram, dan lempar lembing. Di situ saya harus memilih nih, pilih yang mana gitu. Akhirnya ya saya memilih di mana cabang yang mungkin berpotensi banyak. Sedangkan kalau saya memilih cabang pencaksilat, saya hanya bisa mengikuti yaitu di bagian raganya, yaitu tarungnya. Sedangkan di atletik saya bisa memilih 3 cabang. Gitu. Akhirnya ya disitulah mungkin selang-seling. Akhirnya ketika pertama memilih ini, berikutnya saya memilih ini. Jadi biar adil lah gitu. Mbak, ini kan bela diri, terus cabang olahraga yang Mbak Marcelina pilih juga cenderung mungkin bisa dikatakan ekstrim begitu ya. Apakah pernah mengalami cedera dan trauma untuk melanjutkannya? Cedera sih paling cedera ringan ya, di bagian kaki, di bagian tangan. Dan bahkan sampai saat ini pun di bagian tangan saya masih bengkok ya di sini. Tapi tidak membuat saya trauma ataupun tidak mau ikut latihan lagi. Justru membuat saya, semakin ketika saya begini, saya juga harus tetap bisa latihan. Karena kan memang yang memilih jalan ini, dan ini pun memang hobi yang saya cintai sejak saya kecil. Jadi tidak berpengaruh sama sekali sih ketika ada cedera dan lain-lain. Namun sampai saat ini sudah pulih, tapi memang masih bengkok tangannya sampai saat ini ya, sebelah kirinya gitu. Lalu manfaat apa yang Mbak Marcelina rasakan dari ilmu bela diri dan juga kedua cabang olahraga tersebut? Manfaat tentu bagi kebugaran dan kesehatan kita sendiri, menjaga fisik kita dan juga menjaga tubuh kita untuk tetap ideal. Dan juga selain itu juga kita dalam berlatih bela diri kita bisa menjaga ataupun mengontrol emosi kita. Dulu mungkin saya waktu SD juga memang anaknya suka kayak dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk gini loh. Nah setelah saya ikut olahraga bela diri, pencaksilat khususnya, ternyata yang olahraga yang ekstrim, yang penuh dengan mungkin kalau dilihat kekerasan, tapi di balik itu kita mendapatkan ilmu dan pelajaran-pelajaran bagaimana cara kita mengendalikan emosi. Itu yang sangat-sangat berpengaruh sih dalam kehidupan saya.
Itu artinya juga mendukung mungkin dalam bidang pekerjaan Mbak Marcelina begitu ya sebagai Polwan? Iya, tentu. Karena kan memang pada saat mendaftar menjadi anggota Polri juga pada waktu itu memang diminta bagi anggota yang berprestasi, bagi casis nih yang berprestasi, dapat melampirkan nih piagam-piagam penghargaan kejuaraan-kejuaraan yang pernah diikuti, dan itu dapat menjadi nilai plus juga. Tapi itu tidak memungkirkan hal-hal yang lain, yaitu tes-tes yang lain tetap kita ikuti dan juga harus lulus. Hanya itu menjadi nilai tambahan saja. Mbak Marcelina, selain bela diri dan olahraga atletik, Anda juga pandai bermain musik dan juga bernyanyi Mandarin. Dari mana itu Mbak awalnya? Kalau untuk bernyanyi, bermain musik dan lain-lain, memang saya otodidak ya, tidak ada dilatih, tidak ada guru vokal, tidak ada guru musik dan lain-lain, karena saya latihan sendiri, belajar sendiri. Memang dari dulu hobinya suka nyanyi-nyanyi sendiri, penyanyi kamar mandi ya kan. Dan juga akhirnya setelah SMP, pengen nih, dan juga pengen beli gitar, akhirnya beli. Tapi tidak bisa main gitar, tahun tidak saya sentuh sekali. Akhirnya masih ke orang tua yang gitar, akhirnya saya belajar sendiri, akhirnya udah sebisanya main gitar seperti sekarang. Dan yang menarik adalah Anda bernyanyi bahasa Mandarin begitu. Apakah itu artinya Anda ahli dalam bahasa Mandarin? Kalau bahasa Mandarin bisa, karena kan memang dulu ada juga sekolah bahasa Polri ya kan, saya pernah belajar di sekolah bahasa Polri dan juga pernah belajar bahasa juga di National Taiwan Normal University, yaitu dan Polri juga yang mengirim bahasa Mandarin, tapi tidak begitu menguasai yang banyak, tapi setidaknya bisa lah. Baik, Mbak, adakah pesan untuk generasi muda untuk selalu berbuat positif yang mungkin kedepannya dapat menunjang karir mereka? Pesan untuk generasi muda yaitu tetap percaya pada diri sendiri dan juga jangan pernah meremehkan diri kita sendiri. Kita semua berharga di mata Tuhan dan juga kita semua diciptakan sama, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetaplah berkarya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan juga satu pesan saya, tetaplah menjadi generasi muda yang berprestasi agar dikenal masyarakat bukan karena sensasi, tapi karena prestasi, mau banggakan orang tua kalian dengan hal-hal positif yang kalian lakukan. Baik Mbak, ini pemirsa Polri TV penasaran ingin melihat Mbak Marcelina menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Mandarin begitu. Jadi sebelum kita tutup sesi obrolan kita kali ini, kita saksikan dulu cuplikan Mbak Marcelina sedang bernyanyi ya. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. 小城故事多，充满稀罕。我是你大象尘埃，收获特别多。 Mbak Marcelina, mungkin dapat dikatakan Anda juga berbakat dalam bernyanyi dan bermain musik begitu ya. Jika kita melihat latihannya hanya otodidak, tapi Anda sangat pandai dan suara Anda pun juga sangat indah begitu. Apakah ini dapat menjadi salah satu hobi yang ingin Anda tekuni? Tentu ya, karena memang setiap hari saya sering bernyanyi di rumah. Bahkan memang diberikan juga alat untuk karaoke biar selain untuk berlatih juga menghibur diri sendiri ya. Karena juga saya juga sering latihan, memang dulu mengikuti paduan suara, yaitu KOR juga di gereja. Gitu. Pasti akan terus saya tekuni sampai nanti. Baik, terus menginspirasi Mbak Marcelina untuk generasi berikutnya begitu. Terima kasih Brigpol Marcelina Oktavianti telah bergabung bersama kami di Polri TV. Sehat selalu dan salam presisi.
Selanjutnya, Bribka Leonardo Kiswanto tergerak hatinya menyediakan ambulan gratis untuk menolong warga. Dan beritanya saat lagi.